الفاتحة. نعم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian kita loncati 2089. Nanti yang keloncati kita baca lagi kapan-kapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Abil Hudzail. Beliau mengatakan kunna adanya kami inda Abdillah di dekatnya sahabat Abdullah yakni Ibnu Mas'udin. Maksud beliau adalah sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud di Syami di negeri Syam atau di Amman atau dari Amman. Fatadzakaru maka mereka orang-orang yang di dekatnya Abdullah mereka saling mudzakarah al-jannata mengenai surga di antara majelisnya sahabat, majelisnya tabi'in yang diobrolkan mengenai surga. Faqala maka Ibnu Mas'ud mengatakan innal unquda sesungguhnya satu untaian di antara artinya ungkut itu untaian untuk buah anggur. Buah anggur kan ada untaiannya, di situ ada sekian banyak anggur. Yang ungkut itu begitu itu. Untaiannya anggur. Min anaqidiha dari untaian anggurnya, untaian yang di situ ada buah-buah anggur itu. Minha huna adalah panjangnya dari sini negeri Syam atau negeri Amman ila Sana'a sampai ke kota Sana'a di negeri Yaman. Jadi tangkai buahnya itu saja panjangnya ribuan kilometer. Rawahu Ibnu Abi Dunya wa huwa mauquf. Hadis ini adalah mauquf, riwayat terakhir adalah dari keterangannya Abdullah bin Mas'ud, mauquf, hadis yang disandarkan kepada kata-kata sahabat. Nah terus gedenya segitu itu cara makannya gimana Pak? Berapa banyak isinya buah-buahnya itu? Kalau satu tangkainya saja
panjangnya ribuan kilometer, yaitu akan bisa dipahami kalau kita sudah masuk di sana. Seperti anak kecil diberitahu, wah nikah itu enak. Apa enaknya, suruh duduk, makan, lepas itu ditonton banyak orang, diterangkan sampai lidah kamu lepas tuh nggak paham anak kecil diceritakan. Karena dia belum sampai ke alam nikah. Begitu pula sekian banyak nikmat surga itu memang kita nggak bisa membayangkannya dengan benar di dunia ini karena kita belum sampai ke sana. Seperti pokoknya kita cerita pada janin yang masih di perut ibu. Kita ceritakan mengenai kondisi dunia ini, dia akan umpama bisa diajak ngomong tuh bingung dia. Ada sepeda motor, ada orang rokok, ada orang-orang yang naik pesawat terbang. Maka perasaan janin tadi di perut ibunya itu untuk dia sudah sangat luas. Dia bisa gerak sini, gerak situ, bahkan kadang-kadang geraknya salah sampai ketika mau lahiran kepalanya masih di atas. Ya. Mungkin saltonya terlalu serius gitu di perut ibunya, akhirnya jadi. Maka begitu dia keluar di alam dunia ini kaget, ternyata ada satu tempat yang lebih luas dari perut ibu saya yang suasananya itu sangat banyak yang nggak bisa saya bayangkan di perut ibu saya. Ada sebagian yang bisa saya bayangkan. Makan minum itu, bayi itu makan dan minum. Bergerak sana, bergerak sini, kemudian gerakkan kaki, gerakkan tangan, gerakkan mulut, gerakkan bibir, itu dia pun sudah mengerjakan itu di perut ibu. Tapi ternyata sekian banyak yang tidak dia bisa mencernanya sebelum sampai ke alam dunia ini. Maka begitu pula walaupun kita ini calon penduduk surga pasti, semoga Allah pilih kita. Di sekian banyak suasana surga itu memang kita bayangkan aja nggak bisa, karena memang di otak kita, di panca indera kita itu nggak ada bahannya gitu. Masa ungkut tangkai buahnya anggur panjangnya ribuan kilometer, carane piye gitu. Padahal kemarin sudah diterangkan bahwa penduduk surga itu diberi kekuatan yang luar biasa, makanan yang begitu ribu-ribu, ratus-ribu banyaknya, istri yang sekian ribu-ribu banyaknya, sepagi tok sudah dibereskan semuanya. Enggak perlu 2 hari 3 hari, cukup sepagi. Lah sepagi itu apakah seperti sepaginya dunia? Ada yang mengatakan sepaginya akhirat itu minimalnya adalah 1000 tahun. Ada yang mengatakan tidak 1000 tahun toh, ada sebagian itu yang mengatakan seharinya fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Satu harinya itu, dan yaum itu sering dalam bahasa Arab digunakan hari. Hari itu maksudnya siang. Kan siang dan malam. Itu hari maksudnya, yaum itu maksudnya hari yang bagian siang. Nahar. Atau anggap saja yaum itu yaumun walailah, ya, yaumun ini fi yaumin, ya, yaumun itu artinya siang saja, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Kalau sehari semalam namanya yaumun walailah. Berarti sehari semalamnya akhirat itu ada yang memahami 100.000 tahun dunia. Maka sekian banyak tadi dihabiskan sepagi, ya berarti ya 25.000 tahun. Wallahu a'lam. Wa 'anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala, mengenai firman Allah Ta'ala. Loncat lagi satu. Wa dhullilat, dan telah ditundukkan kutufuha. Dhullilat ditundukkan, dimudahkan, kutufuha memetik buah-buahan di surga tadlilan, dengan benar-benar dimudahkan. Allah nerangkan dalam ayat ini, pohon-pohon di surga yang berbuah itu metiknya begitu mudah, dengan benar-benar mudah. Bukan hanya dhullilat, dikuatkan dengan tadlilat, dimudahkan benar-benar mudah.
Qal Bara ibnu Azib menerangkan inna ahlal jannati sesungguhnya penduduk surga ya'kuluna min thimaril jannati mereka makan dari buah-buahnya surga niyaman dalam kondisi mereka tiduran wa qu'udan dalam kondisi mereka adalah orang-orang yang duduk wa muttaji'ina dan orang-orang yang berbaring sambil tiduran pun bisa memetik, sambil duduk pun bisa memetik, sambil berbaring pun bisa menetik. Masya Allah. Semoga kita dimasukkan surga semuanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa kharraja Ibnu Abi Dunya bi isnadihi loncat lagi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala inna thamara sesungguhnya ada satu buah min thamaril jannah dari buah-buahan yang ada di surga tuluha panjangnya buah tersebut itsna asyara dhira'an adalah 12 dhira'. Satu dhira' anggap saja setengah meteran 6 meter. Laisa laha ajamun yang tidak ada ajam yang tidak ada buah tersebut tidak ada isinya. Jadi enak semua, enggak ada sama sekali yang enggak enak. Kalau isi kan perlu ada yang dibuang, tidak ada yang tidak enak dikonsumsi, semuanya enak semua. Wa kharraja aidan bi isnadi anhu qal ar-rummanatu Ibnu Abbas satu buah delima min rummanil jannah dari buah-buah delima yang ada di surga yajtami'u haulaha basyarun katsirun ya'kulu minha berkumpul di sekitarnya orang-orang yang banyak mereka makan minha dari satu buah delima tadi fa in jara ala dzukri ahadihim syai'un yuriduhu maka kalau terlintas fa in jara maka kalau terlintas ala dzukri ahadihim atas ingatan salah satu dari orang-orang yang sedang makan syai'un yuridu sesuatu yang dia menginginkannya tengah-tengah makan delima tiba-tiba ingat sate ayam umpamanya tengah-tengah makan delima tiba-tiba ingat krengsengan umpamanya wajadahu maka dia langsung akan menemukan apa yang dia lintaskan dalam benaknya fi maudhi'i yadihi di tempat tangannya haitsu ya'kulu di waktu dia sedang makan itu. Tengah-tengah makan terima tiba-tiba ingat sate langsung di tangannya sudah ada sate. Masya Allah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ahlul jannati ahli surga makan wa yashrabuna dan mereka minum wa la yatamakhatun dan mereka tidak mengeluarkan ingus. Kayak orang kok di dunia masih ingusan, memang di dunia belum masuk surga. Kalau sudah masuk surga enggak ada di surga itu terkotori dengan ingus gitu. Wala yataghawwatun dan mereka tidak mengeluarkan kotoran besar, tidak berak. Wala yabuluna dan mereka tidak kencing. Loh, kemana menguapnya itu? Menguap jadi sendawa, kemudian sendawanya baunya bagaikan kasturi. Ta'amuhum dzalika makanan mereka itu yang telah dia makan macam-macam buah-buahan, macam-macam makanan. Jusya'un adalah menjadi sendawa karihil miski yang baunya seperti kasturi. Kalau kita sendawa baunya seperti apa itu? Ini kalau sendawanya di surga itu kasturi.
Yulhamuna tasbiha wat takbir, mereka diberi ilham untuk mengucapkan tasbih takbir. Kama yulhamuna nafasa, sebagaimana mereka diilhami untuk bernafas. Kita ini Masya Allah kalau masih ada umurnya di dunia ini, tanpa terasa kita ini oleh Allah diberi ilham untuk terus bernafas. Seperti ketika saya ngomong itu sudah enggak semacam sudah bawaan lahir. Kalau enggak bernafas kan mati. Jadi begitu orang itu masuk surga terus seperti bawaannya penduduk surga, semuanya subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Terus begitu itu seperti orang-orang di dunia ini, mereka terilhami begitu lahir di dunia sampai detik meninggalkan dunia bernapas terus. Lah begitu pula orang-orang di surga itu begitu masuk surga yulhamuna at-tasbiha wa takbir wa tahlil kama yulhamuna, sebagaimana mereka terilhami untuk bernafas. Wis bawaannya ahli surga, yaitu membaca tasbih, tahmid, tahlil enggak berhenti terus, sebagaimana orang bernafas itu enggak berhenti. Maka orang-orang yang ahli surga itu dulu penduduk dunia ini, maka di antara tandanya calon-calon penduduk surga itu ya sukanya tasbih, tahmid, takbir, tasbih, takbir, Allah Akbar, subhanallah, baca-baca kata-kata yang diridhai oleh Allah. Kok di dunia ngomongnya jelek, itu jangan-jangan penduduk neraka yang mampir di dunia ini. Dan itu siapa? Nasihat untuk kita masing-masing. Sapa sing cangkeme elek-elek itu jangan-jangan memang itu adalah kunci neraka yang sedang ditampakkan di mulutnya. Salatullah salamu